Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat datang di dalam doa pagi hari ini. Dan biarlah roh kita selalu dikuatkan oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan berjudul Waspada, Jangan Tersesat dan Murtad. Mari kita baca 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Perikopnya berjudul Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Dikatakan demikian, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Saudara tahu bahwa ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, yang waktu itu sudah menjadi pemimpin jemaat di Efesus. Nah, di bagian ini Paulus mengingatkan tentang bahaya kemurtadan yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang, termasuk pada akhir zaman ini tentunya. Murtad berasal dari kata Yunani apistemi, artinya menyimpang, meninggalkan iman atau berpaling dari kebenaran. Mengapa seseorang bisa murtad? Yang pertama mungkin karena kurangnya dasar iman yang kuat. Matius 7 berkata, orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, dia seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Tetapi orang yang hanya mendengar firman, tetapi dia tidak melakukannya, maka bangunan imannya itu seperti rumah di atas pasir yang ketika hujan badai datang, imannya akan roboh. Yang kedua karena daya tarik dunia dan kenikmatan dosa, itu yang menyebabkan orang bisa murtad. Dalam 2 Timotius 4 ayat 10, Paulus pernah mengingatkan akan seorang pelayan Tuhan yang menyertai dia yang bernama Demas. Tapi dengan sedih hati dia harus berkata, Demas telah meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Karena dia lebih mencintai dunia. Dulu berapi-api, berkobar-kobar untuk Tuhan. Tapi kemudian karena keduniawian itu ada dalam hidup, pikiran-pikiran dan hatinya tidak dipuaskan di dalam Kristus. Dia lebih mencari perkara-perkara kenikmatan dunia. Dan itu sebabnya orang bisa menyimpang, murtad dari jalan Tuhan. Tetapi yang ketiga juga karena pengaruh ajaran sesat. Paulus pernah mengingatkan untuk kita berhati-hati terhadap filsafat kosong yang menyesatkan, yang akan membuat kita tidak lagi berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Nah, Paulus menyebutkan bahwa kemurtadan itu terjadi karena pengaruh roh penyesat dan ajaran setan-setan. Apa yang dimaksudkan dengan hal ini? Di masa lalu, masa hidup Paulus, Timotius, ini bisa mengacu pada gnostisisme. Ini adalah ajaran sesat di abad-abad awal yang mengajarkan bahwa keselamatan hanya bisa didapat melalui pengetahuan rahasia, gnosis. Bukan hanya iman kepada Kristus. Jadi masih ada tambahan di luar Kristus. Pengetahuan ilahi yang hanya dilakukan oleh kelompok rahasia, kelompok gnostik. Atau ini juga bisa merujuk pada ajaran Yudaisme. Ya boleh Anda beriman kepada Yesus, tetapi masih ada unsur Yudaisme di dalamnya, yaitu melakukan hukum Taurat. Harus disunat, harus melakukan syariah agama. Sebab kalau tidak, kamu tidak akan selamat. Intinya, ajaran sesat ini adalah mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus atau Kris plus. Percaya Kristus oke, tapi plus syariah, plus pengetahuan rahasia, plus ini itu. Saudara-saudara, saya percaya Kristus cukup untuk keselamatan kita. Kita menyembah Kristus, bukan Kris plus. Dulu ada band musik terkenal, Kus Plus namanya. Kalau Kus Plus enak didengar, tapi Kris Plus itu tentu tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, di masa kini, Kris Plus itu bisa nampak di dalam sinkretisme agama. Udah Kristen tapi mencampur adukan kekristenan dengan kepercayaan yang lain yang bertentangan dengan firman Tuhan. Paulus menggambarkan guru-guru palsu ini sebagai pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Siapa yang dimaksud?
Ini adalah orang-orang yang dengan sadar menyebarkan kebohongan rohani demi keuntungan pribadi. Kadang pakai nubuatan, kadang pakai kata-kata yang memikat, tapi tujuannya untuk kepentingan diri. Hati-hati dengan orang yang suka berkata, Tuhan bilang bahwa kamu harus menabur bagi pelayanan saya sekian, engkau akan diberkati dan sebagainya. Mungkin dia punya karunia, tetapi kalau dia menunjukkan pelayanan kepada diri sendiri, cepat atau lambat Tuhan akan membongkarnya. Cepat atau lambat orang-orang yang sadar akan merasa tertipu dengan pelayanan dari pengajar sesat semacam ini. Karena itu kita mesti waspada. Pelayanan itu harus murni. Dan orang-orang yang dilayani juga mesti punya hati yang peka. Pegang firman. Tahu kebenaran bukan hanya dari kata pendeta, tapi dari apa yang diajarkan oleh Alkitab itu sendiri. Makanya kalau setiap pagi kita mengikuti doa pagi ini dan ada kupasan eksposisi dari ayat-ayat Alkitab, kita mulai lebih disadarkan bahwa firman Tuhan murni itulah yang akan membuat iman kita bertumbuh. Para pengajar sesat ini hatinya sudah mati rasa terhadap kebenaran karena mereka terus hidup di dalam dosa. Alkitab berkata hati nurani mereka memakai cap. Ini satu istilah, kalau sapi zaman dulu dicap itu kan dikasih besi panas. Pow! Sampai akhirnya dagingnya sebagian terbakar, akibatnya mati rasa. Bagian itu kalau dipegang udah indera perasaannya itu udah gak ada, saudara. Nah, ini melukiskan pengajar sesat itu orang yang punya hati nurani tapi sudah tidak bisa lagi berfungsi. Tidak merasakan teguran Roh Kudus karena mereka terus berdusta tanpa merasa bersalah. Hati-hati. Kalau misalnya kita melakukan satu hal, kita misalnya ngomong bohong begitulah, ngomong kasar, hati nurani kita menuduh, kamu anak Tuhan ngomong bohong, kamu ngomong kasar. Atau kita mencuri uang orang, milik orang, Tapi kalau kita terus lawan itu suara hati nurani yang seringkali bisa menjadi saluran bagi teguran Roh Kudus. Lama-lama hati nurani itu tidak peka lagi. Seperti besi panas yang telah ditempelkan pada bagian tubuh, akibatnya sudah mati indera perasanya, saudara sekalian. Menjadi kebal. Akibatnya dosa biasa-biasa aja. Nah, jangan sampai kita tersesat, jangan sampai kita murtad. Jika demikian, bagaimana caranya agar kita tetap beriman dan tidak tergoda oleh hal-hal yang negatif di sekeliling kita? Pertama, kita harus membangun iman. Bagaimana iman kita bisa dibangunkan? Melalui firman yang meneguhkan dan mengarahkan kita. Tiap hari bacalah firman, tiap hari dengarlah firman. Karena firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang kedua, untuk membangun iman kita harus berdoa. Dalam Yudas 1 ayat 20 dikatakan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Waktu kita berdoa, kita mendekat kepada Tuhan. Roh Kudus menjamah kehidupan kita, iman kita diteguhkan. Yang ketiga, kita harus membangun iman melalui persekutuan dengan saudara seiman. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak meninggalkan persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Tapi mari kita makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang kedua, kita juga harus menguji setiap ajaran. 1 Yohanes 4 ayat 1 berkata, ujilah roh-roh, apakah mereka berasal dari Allah? Kita harus seperti jemaat di kota Berea yang memeriksa kitab suci. Maksudnya, jika kita melihat ada ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, walaupun pembicaranya terkenal, hebat, populer, jangan langsung percaya. Karena sumber kebenaran itu adalah Allah yang telah menginspirasikan Alkitab. Penafsiran manusia tentu bisa salah, tetapi Alkitab selalu benar. Jadi periksalah kebenaran suatu pengajaran dari firman Tuhan itu sendiri. Nah, jika ada teman atau keluarga saudara yang terpengaruh dengan ajaran sesat, jangan hanya dihakimi, salah lu, sesat lu, masuk neraka. Tapi bimbing mereka dengan kasih dan kebenaran. Dibukakan ayat-ayatnya.
Mungkin mereka dipengaruhi oleh penafsiran yang tidak pas. Lihat konteksnya supaya akhirnya mereka berjalan lurus kembali. Yang ketiga, kita harus menjauhi pengaruh dunia yang jahat ini. Roma 12 ayat 2 mengingatkan, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. 1 Korintus 15 ayat 33 mengingatkan kita pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Makanya kita jangan meninggalkan iman sejati dan terpengaruh oleh roh penyesat. Hati-hati terhadap pengajar palsu yang hati nuraninya telah mati rasa. Sebaliknya kita harus membangun iman yang kokoh dengan firman, doa, dan persekutuan. Dan jika itu yang kita lakukan, angin pengajaran bisa datang, tapi kita akan berdiri di dalam kebenaran firman yang tinggal tetap sampai selama-lamanya. Saudaraku, siapa yang mau bertumbuh di dalam kebenaran firman, makin tekun membaca Alkitab, makin tekun di dalam penggalian Alkitab. Mari kita taruh tangan di dada. Bapa, kami tahu orang yang merenungkan firman siang dan malam, itulah orang yang diberkati dan berhasil dalam hidupnya. Kami tahu ada berbagai macam angin pengajaran palsu pada akhir zaman. Tapi Tuhan mengingatkan kami, supaya tidak sesat, supaya tidak murtad, tapi selalu berpegang pada kebenaran iman yang telah diajarkan kepada kami melalui Alkitab. Biar kami sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, mengerti apa yang diajarkan oleh Alkitab. Bapa, hamba berdoa, kalau ada di antara keluarga kami yang tersesat oleh pengajaran-pengajaran yang tidak Alkitabiah, lepaskan mereka dari jerat ya Tuhan. Dan biarlah kami juga bisa mengingatkan mereka dan menjelaskan firman kebenaran kepada mereka, supaya mereka akhirnya berbalik kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang mengikuti acara ini, apapun pergumulan kami, kiranya kemenangan Tuhan berikan bagi kami. Sekarang terimalah kasih dari Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.